bangunkan anak-anakmu dan istrimu, kalian berdoa. Nggak tahu itu jelas sekali ya. Nggak tahu papi kenapa ya. Jelas sekali, audible sekali. Lakukan seperti dulu kau dengan bapakmu gitu. Kalau dulu Pak Petrus jam 4 pagi setiap hari ya. Karena papi teringat juga dengan firman Tuhan berkata apa? Latihlah dirimu beribadah. Jadi harus kita latih juga ya. Beribadah itu dari segi waktu, ya mungkin agak ngantuk atau apa ya kan, tapi harus kita latih. Ya, karena kan ini kan hari ini juga kan saya lihat tanggal merah juga kan gitu kan. Jadi tidak ada kegiatan kan gitu ya. Jadi ya tadi entah kenapa papi sedang berdoa, sedang berlutut kepada Tuhan. Bangunkan istrimu, anak-anakmu. Ya latihlah mereka beribadah selalu. Dan ini kemungkinan maybe kalau besoknya ada libur, nah ini kita akan lakukan sebelumnya. Mungkin jam 5 atau jam setengah 5. Kita memuji dan menyembah Tuhan di hadapan hadirat Tuhan. Karena sesuai kemarin yang firman Tuhan katakan apa? Hati-hati. Aku memalingkan wajahku di hadapan mereka, katanya. Banyak orang merasa beribadah, tapi sebenarnya Tuhan udah gak hadir di ibadah mereka. Iya kan? Kayak banyak gereja-gereja, ku yakin kau hadir di sini. Itu perasaan mereka. Tapi kalau di mana gereja-gereja itu tidak melakukan firman Tuhan, dan upacara-upacara adat nenek moyang masih ada di situ, mereka merasa dirinya itu orang karismatik. Makanya pesan saya kepada murid saya, si Monang, ya, nanti kalau kau sudah di Surabaya, nah, carilah komunitas di mana kau bisa bertumbuh secara rohani. Jangan hanya sekedar rutinitas atau formalitas ini. Ya, banyak orang menganggap katanya di situ Tuhan masih hadir, padahal sebenarnya Tuhan udah nggak hadir. Kalau ibaratnya Tuhan nih menampakkan diri nih, dia udah nggak hadir. Itu kan bohong semua, orang-orang aja bilang. Tapi ini benar. Sekitar jam setengah 5-an tadi, papi sedang terus mengingat kebaikan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, mengingat. Papi kalau suka diam gitu ya, merenung gitu ya. Kadang-kadang itu saya suka merenung kebaikan Tuhan. Yang kedua, kadang-kadang papi juga suka mikir apa jawaban apa pada soal-soal fisika, matematika gitu. Kadang suka merenung tuh, sedang membayangkan. Bukan membayangkan sih, apa, cari jawabannya apa gitu. Jadi bukan kayak lagi mikirin negara gitu, ya. Nah, itu juga yang mau papi sampaikan. Sebenarnya negara kita ini udah tidak perlu kita doakan lagi, kalau menurut saya. Ya, karena percuma. Toh juga pemerintahan yang sekarang juga nggak mau tahu kan. Korupsi di mana-mana tetap. Buat apa kita doakan lagi? Percuma juga. Bukan Tuhan yang bisa mengubah orang, harus orang itu sendiri yang mengubah dirinya sendiri. Ya. Lewat apa? Lewat sikap. Ya. Oke, kita akan bernyanyi dulu ya sayangnya. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati saat pagi hari. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan
dengan segenap hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, maka Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Hari anak-anak sayangku, kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh kepada Tuhan, sebab Dia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Biar saat pagi hari kita datang merendahkan diri kepada Tuhan, kita nyanyikan dengan sungguh. Saat pagi hari ku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan segenap hati. Saat pagi hari, saat pagi hari ku datang lagi ya Tuhan, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri. Ayo buka suaranya sayangku. Memuji Tuhan dengan segenap hati. Ku sembah Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu. Tuhan, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus. Ku tinggikan Allah Maha Tinggi. Ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam
pimpinanmu, Tuhan dalam pimpinanmu. Oh, dalam pimpinanmu, pimpinanmu, bisa makan Tuhan, Allah yang kudus Tuhan. Terima kasih Bapa Tuhan, Kau Bapa yang setia. Terima kasih Tuhan buat nafas ini. Kau luar biasa Tuhan. Kau Bapa yang baik bagi kami, yang bisa makan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus yang manis, Kaulah kekasih jiwa kami Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Hanya Kau tempat kami bersandar Tuhan, tempat kami mengadu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ku naikkan syukur padamu Bapa. Ku sembah sujud kepadamu. Mari panggil Bapa. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu Bapa. Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu puji nama-Mu. Besar setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi. Mari nyanyikan lebih dahsyat lagi. Sungguh besar dan kudus nama-Mu Bapa. Ku selalu setiamu, rahmat-Mu di dalam hidupku Bapa. Ku mengasihi-Mu. Mari nyanyikan sekali lagi. Bapa, oh Bapa, ku naikkan syukur padamu
selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihi, sekali lagi, oh sungguh besar. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu. Besar, sungguh besar namamu, Bapa. Ku selalu puji namamu. Besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku, Bapa. Ku mengasihimu, Bapa. Ku mengasihimu, oh Bapa. Ku mengasihimu, sungguh besar setiamu, pakailah kami Tuhan sesuai rencanamu. Oh sungguh besar setiamu, sungguh besar kebaikanmu, sungguh besar kasih setiamu. Terima kasih ya Roh Kudus yang manis. Kaulah penuntun penolong kami ya Bapa. Sungguh besar namamu yang kudus. Kaulah menara perlindungan kami. Engkaulah penyembuh kami Tuhan ketika kami sakit Tuhan. Tiada yang sepertimu. Segala pujian hanya bagimu. All the glory only for you, our Father, our Jesus. Kakak Karen berdoa sayang, silakan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih pagi ini kami berkumpul Tuhan atas panggilan-Mu. Amin. Untuk berdoa pagi ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati firman ini bisa menjadi renungan kami pagi ini. Amin. Dan dengan firman-Mu hari ini kami bisa lebih mengenal-Mu, bisa lebih rajin beribadah, Amin. bisa mengenal bagaimana firman Tuhan itu dan kami lakukan
Tuhan sepanjang hari, setiap hari, dan selamanya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Ulangan pasal 5 ayatnya yang ke-23. Ya. Entah kenapa Tuhan menggerakkan untuk Papi menyampaikan di dalam Ulangan pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-23 ya. Papi akan bacakan. Perikopnya adalah orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Wow. Ya. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ayat 23. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengar suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengar suara dari Allah yang hidup, yang berbicara dari tengah-tengah api, seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarkanlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankannya kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengar dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengar perkataanmu itu, sedang kamu mengatakannya kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, telah kudengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik. Kiranya hati mereka kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku. D-nya itu adalah Tuhan, takut akan daku, dan berpegang pada segala perintahku. K-nya itu adalah menunjuk kepada Tuhan Allah Israel, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu, tetapi engkau berdirilah di sini bersama-sama dengan aku. Maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang harus kau ajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Lalu kita lompat ke pasal ke-7. Ya, tadi akan kamu duduki. Jadi ini adalah permulaan sebelum akan masuk kepada tanah Kanaan. Ya. Lalu ketika sikap terhadap penduduk tanah Kanaan, ketika mau akan masuk ke tanah Kanaan, ya, Tuhan berfirman kepada Musa, apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau dalam negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, dan ia telah menghalau banyak bangsa dari depanmu, yakni orang Het, orang Girgasi, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus, 7 bangsa yang lebih banyak dan lebih kuat daripadamu. Dan Tuhan Allahmu telah menyerahkan mereka kepadamu, sehingga engkau memukul mereka kalah. Maka haruslah kamu menumpas mereka sama sekali. Janganlah engkau mengadakan perjanjian dengan mereka, dan janganlah engkau mengasihani mereka. Janganlah juga engkau mengawin dengan mereka. Anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki. Sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang daripadaku, sehingga mereka beribadah kepada Allah lain. Ini hanya huruf kecil, ya. Maka murka Tuhan akan bangkit terhadap kamu, dan ia akan memunahkan engkau dengan segera. Tetapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka. Mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan. Tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan.
Tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka kamu bakar habis. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Haleluya. Ya. Tadi sudah jelas sayangku. Ya. Segala tugu-tugu berhala mereka harus kamu bakar habis. Ya. Sebenarnya Tuhan tidak menyuruh kita membuat patung. Ya. Adakah Tuhan menyuruh kita membuat patung untuk kita sembah? Tidak ada. Tapi banyak orang itu membuat patung-patung, berhala-berhala. Ya. Saya nggak bicara tentang agama di sini ya. Besok di surga itu sayang tidak ada yang namanya Katolik, tidak ada Protestan, tidak ada karismatik, tidak ada Advent, tidak ada GBI, tidak ada HKBP, tidak ada BNKP, tidak ada ONKP. Di surga itu nggak ada besok itu. Di dunia ini aja ada organisasi seperti itu, betul ya? Tapi di surga hanya ada orang apa? Coba papi tanya. Nanti di surga hanya ada orang-orang yang bagaimana di sana? Ada yang tahu nggak? Di sana nggak ada organisasi itu sebatas di bumi. Tapi apa? Orang-orang yang melakukan kehendak Bapa di surga. Apa saja kehendak Tuhan itu? Itulah Alkitab. Makanya kita harus selalu mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab. Betul kan? Tadi sudah jelas. Tugu-tugu berhala mereka harus kamu bakar habis. Ya. Bahkan ada ini teman papi. Ya. Papi undang dia untuk nanti bulan Juli. Malah dia bilang, memang apa yang salah dengan adat Batak? Makanya kau datang, saya bilang biar saya jelaskan. Dia bilang kalau melalui WA begini susah. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang ada di upacara adat Batak khususnya. Contohnya apa? Pertama apa? Makan darah. Ya, makan darah itu kita nggak boleh sayangku. Apa? Malah dia kan bukan dangna muda naik ta'alang inna imana. Maksudnya bukan darah apa yang kami makan, tapi apa? Gota. Gota itu getah. Getah itu adalah yaitu darah itu ya sama juga. Inilah ya pembelaan-pembelaan mereka ya kan. Yang kedua, penyebutan nenek moyang. Betul nggak? Leluhur. Itu tahu nggak ya? Saya akan singkapkan semua. Ya makanya saya aneh aja ya. Kalau di gereja mami ya, tapi mereka masih karismatik, tapi masih melakukan adat, buat saya itu bohong. Tapi mereka menganggap mereka itu masih ada Tuhan di situ. Tadi kemarin kita udah baca. Allah memalingkan mukanya. Banyak orang sekarang ini merasa Tuhan itu hadir, padahal Tuhan itu udah nggak ada di situ. Iya nggak? Perasaan mereka kan. Tapi mereka kalau dikasih tahu, malah dia ngajarin kita, malah dia lebih galak dari kita. Itu pertama, masalah darah. Masalah kedua, penyebutan leluhur nenek moyang. Ale opunami debata mulai jadi dipanggil-panggil itu kalau udah upacara adat tuh dipanggil-panggil. Buat apa kayak gitu? Dari situ aja udah kedua kesalahan. Jadi bukan masalah tradisi atau budaya, sayang. Budaya sebenarnya itu bagus. Dari sejak zaman Adam dan Hawa dulu. Tapi sudah dirusak oleh iblis, ditambah X. Ya. Kemarin udah papi jelaskan. Sebelum Injil masuk ke tanah Batak, agama mereka adalah agama Parmalim, agama animisme, kepercayaan terhadap roh-roh nenek moyang. Penyembah berhala, menyembah batu, apalagi menyembah pohon, semua disembah. Bahkan kalau kita ke sana, kalau kalian kapan-kapan ke sana, itu tugu-tugu orang mati itu lebih bagus daripada rumah-rumah mereka. Ya. Tapi saya nggak bicara HKBP, nggak bicara GBI di sini. Ini kita pengajaran firman Tuhan. Ya. Bahkan ada yang bilang, oh si Jasa Tambu Bolon kan karena dia orang karismatik, makanya dia udah lepas dari adat.
Oh bukan. Saya lepas itu bukan karena kita orang karismatik, bukan, tapi karena kita mengikuti firman. Ya. Tapi kalau orang hanya sekedar ya pengetahuan otak manusia, ya. Tadi saya sudah katakan, ya, kita harus menuruti apa? Firman Tuhan. Ya karena kan tinggal pilih aja. Itu masalah yang kedua, penyebutan leluhur nenek moyang. Setiap suku pasti ada sesembahannya, betul nggak? Pasti Mami mengerti. Di orang Nias juga pasti ada kan sesembahannya. Loalangi atau apapun penyebutannya. Ya. Makanya kemarin waktu Papi ketemu ya sama ada di gereja GBI Cijantung, saya jelaskan ada seorang orang Ambon dan istrinya orang Batak. Oh saya nggak begitu mengerti lah, katanya suami kalau adat Batak. Ya makanya datang, nanti kan istrimu itu kan orang Batak, ajak saya bilang. Biar saya jelaskan kenapa hal-hal yang salah yang menyimpang dari firman Tuhan. Ini sepertinya ini bermain mata, para pendeta-pendeta ini bermain mata akan hal ini. Ya, masih kompromi. Untuk apa kita kompromi? Ya karismatik katanya, mendingan bubar aja udah. Ya bohong itu semua. Ya. Kita masih, saya sudah bilang, kalau orang masih ikuti upacara adat, nih bedakan sayang. Adat dengan upacara adat itu beda. Ayo, apa bedanya? Ada yang nggak tahu? Ada yang tahu nggak? Kakak tahu nggak? Apa bedanya adat dengan upacara adat? Mami, tahu nggak? Adat itu adalah sistem tatanan kebudayaan masyarakat yang dibuat, betul nggak? Sebenarnya bagus, tatanan masyarakat itu bagus, tapi dirusak. Ada namanya Dalihan Natolu. Dalihan Natolu ini merepresentasikan dunia alam nyata. Oh ngeri sayang. Jadi dulu tuh orang Batak percaya ada Dalihan Natolu, ada Mangala Sori, Mangala Bulan, ya. Makanya tiga ini alam langit. Ya. Debata mula jadi Nabolon. Ini alam kasat mata. Ini merepresentasikan ke dalam Dalihan Natolu itu adalah Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Itu dalam istilah Batak. Somba Marhula-hula artinya sembah berkeluarga. Manat Mardongan Tubuh itu artinya pelan-pelan dalam Mardongan Tubuh itu maksudnya teman satu marga. Sama yang ketiga Elek Marboru. Elek Marboru itu maksudnya dibujuk-bujuk, boru gitu. Maksudnya biak cewek dibujuk-bujuk. Kita nggak mengikuti apa? Tatanan manusia yang dibangun. Yang dibangun dari keangkuhan hidup. Iya nggak? Kalau Rasul Paulus mengatakan apa? Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong, yang turun-temurun dari dunia ini, tapi bukan menurut Kristus. Jadi adat apa yang harus kita ikuti sekarang? Adatnya Kristus. Yaitu dua. Adat Kristus itu apa? Tahu saya? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Dan yang kedua, kasihilah sesamamu manusia. Tapi kalau di upacara adat Batak, itu ada namanya sistem kasih namanya sisoli-soli. Sisoli-soli tahu nggak? Leon Madiaujo asal Huleoko. Maksudnya beri dulu ke saya supaya saya memberi ke kamu. Datang dulu kamu ke pesta saya supaya saya bisa datang ke pesta kamu. Datang dulu kamu ke tempat saya supaya saya bisa datang ke tempat kamu. Kamu kasih duit dulu ke saya supaya saya juga bisa kasih duit ke kamu. Itu konsep-konsep yang salah. Ya. Lalu yang ketiga, di situ akan berantem lebih. Ya. Hanya masalah
daging saja, misalnya pembagian daging nih, yang nggak merata, bisa berantem loh sayang. Ngeri. Udah papi bilang, ngeri di dalam upacara adat Batak itu. Ya. Kita mengikuti firman Tuhan, bukan raja-raja adat, bukan. Raja adat itu juga nanti situ apalagi pada ngerokok dulu, mabok, ya bir itu udah pasti itu semua. Itu yang mau kita ikutin. Sorry ya, di kalian aja lah itu saya bilang. Sorry ya, saya udah lepas dari situ. Dan saya bukan hanya karena mengikuti Pak Petrus Tambubolon, no, saya mendalami, saya baca buku semua. Ya kan? Makanya saya akan tantang nanti bulan Juli. Siapa di sini yang masih menyimpan ulusnya? Biar kita bakar. Oh iya, sikap tadi udah jelas kan? Kita harus memberikan sikap kepada Tuhan, sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Ya, harus jelas. Ya, jangan orang Batak itu jangan seperti apa? Orang Israel, tegar tengkuk. Betul nggak? Tapi yang diinginkan Tuhan apa? Pertobatan. Bukan ibadah-ibadah yang rutinitas, bukan. Makanya kan melalui nabi-nabinya Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel. Tapi namanya orang tegar tengkuk, mata hatinya sudah dibutakan. Sama seperti bangsa kita ini. Ya. Kita kasih kritik, rakyat kasih kritik, malah diejek rakyatnya sama pemerintahnya. Kan lucu kan? Ya. Supaya benar gitu di negara ini, supaya nggak terjadi korupsi di mana-mana. Itu korupsi sedunia loh sayang. 1 hari 1 M yang BGN ini, Badan Gizi Nasional yang MBG ini. Bayangin loh, ini masih lagi ada 30-an lebih lagi yang belum terungkap. Karena memang negara ini begitu, sarang korupsi aja terus. Rakyatnya disuruh bayar pajak terus. Bayangkan, waktu utang negara ke lain itu sebelum masih Pak Jokowi berapa? 8.500 triliun. Sekarang sudah 10.000 triliun semenjak pemerintahan sekarang. Kemana yang lainnya itu? Coba. Kalau nggak dimakan kemana semua pejabat itu bagi-bagi semua. Ayo, kalau kita mau jujur, mau transparan, iya nggak? Makanya papi nggak tergerak lagi untuk mendoakan kembali negara ini. No, buat apa? Bohong, sia-sia. Iya nggak? Kita mendingan kita berdoa untuk supaya kita semakin benar hidup kita. Itu. Bukannya malah orang nggak beres kita udah tahu, ngapain kita doain lagi? Sorry lah, doa saya mahal. Wane piro gitu istilahnya kalau Jawa. Ya, makanya ini kita akan lakukan sayang. Setiap pagi kita berdoa, ya. Karena papi jadi teringat dengan Pak Petrus ini. Waktu jam 4 setiap hari dia membangunkan kami. Ya. Tapi itu terjadi pada saat kami sudah kuliah semua. SMA, udah SMA. Ya, karena udah makin besar kali ya anak-anak. Kalau masih kecil, ya kayak Dede Pascal ini kan, ya kasihan lah kalau dibangunin, kasihan gitu kan. Nah itu waktu zaman itu masih SMA, papi masih ingat. Wah, bahkan pernah, kalau nggak salah itu udah Sony udah diguyur pakai gayung, masih nggak bangun-bangun juga. Karena memang dia lain. Ya. Si Nova juga begitu, ya, males-malesan, ya. Pagi-pagi dibangunin sama Pak Petrus, udah mas, oh ya, Pak Petrus udah khotbah, dia gini. Kalau papi enggak, papi yang main gitar. Ya, semangat papi. Makanya orang kalau hidupnya nggak membangun komunikasinya dengan Tuhan, sayang, maka akan ngaco hidupnya. Percaya deh sama papi. Siapapun dia, nggak ada yang kebal dengan kedosa, betul nggak? Akan dipecundangi iblis. Tinggal nunggu waktunya aja semua. Ya nggak?
Sekarang papi ngomong gini bukan ada dasar karena kebencian ya, no. Ya, jangan bilang saya sibolison, kesetanan lah, inilah dibilang ya kan, jangan bilang. Saya ngomong fakta. Kalau orang nggak dikontrol hidupnya sama Tuhan, sama Roh Kudus, akan ngaco hidupnya, tinggal nunggu waktu aja. Siapapun dia, mau selevel pendeta kah, mau selevel jemaat kah, mau selevel pelayan Tuhan kah. Ya. Makanya papi uji dulu, bukan soal papi jalan-jalan ke gereja, bukan. Saya uji dulu. Ini hamba Tuhannya yang mensuarakan kebenaran firman Tuhan atau hanya sekedar formalitas nih. Kalau hanya untuk rutinitas, saya sorry ya, buat kalian aja. Saya emang nggak mau. Ya, harus ada apa buah. Ya, kapak telah tersedia di pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah, maka akan ditebang. Ini hati-hati loh kita. Kita merasa diri kita udah melayani Tuhan, padahal kita sebenarnya nggak melayani Tuhan. Kita merasa kita udah melayani Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan memalingkan wajahnya dari kita. Karena apa? Tuhan melihat hati. Kalau manusia mungkin bisa berpura-pura. Semua hidup penuh drama, penuh dengan sandiwara. Seperti lagunya Nekar bilang, dunia ini panggung sandiwara, ya ceritanya mudah berubah. Pernah dengar gak kakak lagu itu? Kisah Mahabharata atau tragedi dari Yunani. Setiap insan dapat satu peranan yang harus dimainkan. Ada peran wajar dan ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Hidup ini penuh kesandiwaraan. Makanya kita bukan hidup karena congor orang, sayang. Kita harus hidup karena Roh Kudus, karena perkataan firman Tuhan, bukan karena perkataan orang. Iya gak? Ya. Jadi hidup kita harus berdasarkan firman Tuhan. Bahkan Paulus katakan apa? Hidupmu adalah suratan terbuka yang bisa dibaca oleh banyak orang. Kemarin saya udah banyak ngomong kepada Pak Ari, kepada Pak Winarno. Kalau mau maju ini kafling, ya coba dipilih jangan karena berdasarkan agama, saya bilang. Harus pilih orang yang bisa bekerja. Jangan cuma diem-diem aja, digaji tapi nggak ada. Coba apa coba? Hasilnya mah begini-begini aja kafling. Malah yang bagus dulu, program-program yang bagus. Di sini Pak Ari, saya bilang, masalah terbesar di sini tuh cuman masalah keamanan dari dulu, saya bilang. Bukan tentang lapangan mau senam emak-emak sih gitu ya. Bukan. Diam aja dia. Iya betul juga sih Pak, di sini masalah keamanan dari ini hilang lagi kan motor, saya dengar. Tapi bukannya prioritas itu yang dipentingin, malah bikin lapangan. Ya. Buat apa coba? Kayak di sini orang-orang yang rajin olahraga aja. Paling cuman grup-grupnya si Eti doang, itu pun senam-senam doang. Buat apaan? Sebenarnya kalau mau benar, saya bilang, kalau mau benar ini kafling, dibuat dong tulisan. Jam 7 sampai jam 9 malam anak-anak udah masuk ke dalam rumah belajar. Gitu. Kalau perlu dipajang di situ. Bukan masalah mau bikin lapangan supaya ada wadah mereka nggak berkeliaran di mana-mana, bukan itu saya bilang. Tapi inilah karena orang-orang yang nggak ngerti, ya kan? Ya istilahnya orang-orang yang nggak punya pengalaman sebenarnya. Sama kayak negara ini, nggak punya pengalaman, tapi mencoba mengatur negara ini, mengelola negara ini, akhirnya makin kacau lah, ya kan? Ya kan? Misalnya kita contoh apa? Ini kalian kok pada tidur sih? Dengerin di firman Tuhan ya. Ya. Waktu di Jakarta, waktu masih Pak Ahok,
Udah beres dibikin sama dia, tapi karena agama akhirnya dia ditendang kan. Justru ada yang bagus di negara ini malah bukan itu yang dipertahankan, yang bisa kerja maksudnya. Malah berdasarkan karena mabuk agama doang. Buat apa juga? Dipilih orang tapi nggak bisa kerja. Untuk apa? Tapi ya nggak apa-apa lah udah. Itu yang terjadi di negara ini, ya. Tapi kita harus pastikan sayang. Intinya ya, pagi hari ini tadi Papi sudah jelaskan. Dan saya akan menjelaskan lebih dalam lagi nanti mengenai upacara adat di bulan Juli tanggal 18. Saya akan detail lagi nanti. Saya akan bongkar semua. Ya. Jadi kita harus memberikan sikap. Jangan kita bermain-main mengikut Tuhan ini. Jangan seperti saudara-saudara sepupu kita, hanya sekedar apa? Agama KTP yang tertulis di KTP doang. Tapi tidak menjalankannya, tidak menghayatinya, tidak menjiwainya dengan baik. Ya. Makanya waktu Papi ke rumahnya si Gunawan, ya, bapaknya saya doain di sana, bapaknya saya tanya aja tentang dia masuk surga aja atau tidak, nggak tahu dia. Ya, selama ini ke GB Bumi Anggrek ngapain aja berarti? Makanya saya bilang jangan hanya formalitas Bu, saya bilang ke Bu Gunawan. Ya, banyak orang sekarang begitu, saya lihat. Hanya sekedar ikut-ikutan. Tapi nggak mengerti sebenarnya esensi daripada mengikut Tuhan itu apa. Sebenarnya nggak ngerti. Karena apa? Karena hidupnya hanya penuh rutinitas, seremonial agama. Tapi dia tidak menjiwai, tidak pernah baca Alkitab, nggak pernah mungkin berdoa. Karena hanya rutinitas. Tidak pernah menjiwai sungguh-sungguh. Dia bertanya sama Tuhan, Tuhan, berikanlah aku penerangan akan firman-Mu. Gak ada dia kayak gitu-gitu. Ya, hanya apa? Ibadah doang hari Minggu udah. Habis itu pulang udah. Oh, sorry ya. Kalau hanya sebatas itu doang kita mengikut Tuhan. Aduh ya amplop. Kasihan deh lu. Jadi Papi tidak mau sayang kalian mengikut Tuhan Yesus itu hanya karena kalian lahir dari seorang yang Kristen juga. Jangan. Ya. Ini konsep-konsep begini yang banyak salah. Ya, kita beribadah kepada Tuhan hanya sekedar rutinitas. Tapi kita tidak mengerti. Kalau ditanya apa-apa juga nggak ngerti apa-apa. Itu kesalahan kan? Apa yang bisa salah? Ya. Kayak firman yang keras begini, yang menelanjangi dosa. Ada nggak disampaikan kepada di gereja-gereja? Nggak ada. Karena apa? Karena takut kehilangan pengikut mungkin para pendeta-pendetanya. Ya nggak? Ya. Kayak si itu aja. Suruh agar bikin upacara seminar adat. Ada nggak? Mau nggak dia berani kayak si Nelson itu? Nggak berani dia. Takut kehilangan pengikut kali dia. Kata Mama Theo, oh mungkin dia sedang mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, saya bilang. Kalau persiapan itu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Makanya yang kayak gitu-gitu mau saya ikutin. Sorry lah, udah Mama Imu aja yang ikutin dia, ya kan? Terserah. Saya mah sorry, kita harusnya menjadi trendsetter sekarang. Supaya orang mengikut kita, bukan kita yang ikut orang terus. Kalau istilah Pak Jokowi apa dulu? Kita jangan jadi follower terus, tapi kita harus jadi trendsetter. Trendsetter tahu nggak tuh sayang? Apa? Itu kan bahasa Inggris tuh. Hah? Apa istilahnya? Kalau bahasa Indonesianya apa sayang? Trendsetter. Ayo. Kan kakak udah pernah ikut Olimpiade bahasa Inggris. Kalau follower kan pengikut. Ngikut aja terus ngikut. Kalau trendsetter apa? Yang bikin orang ikut. Iya, yang bikin orang ikut. Artinya apa? Yang memberikan penerangan. Iya nggak?
supaya orang ikut sama dia gitu. Harusnya ke situ levelnya. Sama kayak pekerjaan. Bukan lagi kita yang cari pekerjaan, tapi pekerjaan yang mencari kita. Nah, papi sudah ada di level itu. Murid-murid sekarang yang cari papi, orang tua murid yang cari papi, bukan lagi papi yang cari kerjaan. Ngerti nggak maksudnya? Saya juga, saya tanamkan semua kepada murid-murid saya begitu. Jangan kalian terikut-ikut sama teman kalian yang malas semua. Harusnya orang, teman-teman kalian yang ikut kalian, melihat contoh di teladan di hidup kalian. Saya bilang, oh iya ya Sar ya, kata si Rajen, ya betul juga ya Sar. Iya, saya bilang. Iya gak? Makanya saya senang tuh si Rajen banyak perubahan, banyak kemajuan lah dalam hal belajar dia. Dan dia tidak pernah remedial fisika lagi, dia bilang, dia cerita sama saya. Gak pernah. Senang saya. Tinggal matematikanya kadang-kadang remedial mas. Karena memang materinya memang banyak banget memang. Ya. Dan itu harus dicicil, diangsur. Ya. Jadi saya kembali lagi papi tekankan pagi hari ini. Marilah kita membangun hubungan kita dengan Tuhan dengan serius dan dengan hati yang tulus. Ya. Dan bukan hanya, banyak sekarang gereja-gereja juga, oh nggak usah pak kita main musik dengan baik katanya, yang penting kan hati kita tulus kita. Ampun, susah kalau udah kayak gini mah konsep. Udah gak nyambung sama saya. Tulus emang merpati apa kita, saya bilang. Ya. Tuhan bilang apa? Hendaklah kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saya ini bukan merpati. Orang kelihatan kayak rohani, padahal rohana. Tahu nggak rohana? Kelihatan bahasanya rohani kan? Tapi sebenarnya dia menutupi. Ya, kita sudah terlalu lama bermanipulasi dalam hal gereja ini, dalam hal pelayanan ini. Ya. Kitanya yang tidak mau mengembangkan diri, kita berlindung di bawah kata-kata yang penting ketulusan. Ya. Terlalu lama kita ini di gereja ini berlindung di belakang kata-kata yang penting ketulusan. Tidak mau mengembangkan dirinya, kompetensinya. Malas mengembangkan dirinya. Ya kan? Makanya aneh aja sih kalau mamimu pernah bilang di gerejanya si Nelson, katanya si Winda itu kalau YouTube nggak mau denger, ya nggak mau melalui dengar YouTube, maunya langsung diajarin sama gitu. Aneh aja sih statement kayak gitu sama saya. Sekarang udah zamannya media sosial, betul gak? Udah nggak perlu lagi orang harus ada guru yang ngajarin, enggak. Sekarang udah belajar ada secara online, ini kan. Asal ada kemauan nggak dari dalam dirinya. Tapi seperti orang Batak bilang, molo solomo roha godang desi dalian. Kalau hati saja udah nggak senang, pasti banyak sekali alasan. Ya. Makanya sayang, segala sesuatu itu bisa jadi berhala juga. Kayak kalian main HP aja terus. Itu hati-hati loh, itu bisa jadi berhala juga buat kita. Seolah-olah tuh kayaknya itu terus gitu. Makanya saya juga aneh aja kalau orang-orang yang begitu. Seolah-olah melayani Tuhan itu gak perlu dengan persiapan, gak perlu dengan kompetensi, gak perlu dengan kesungguhan dalam hal skill. Yang penting ketulusan aja datang, udah kayak gitu. Hati-hati, ini terlalu banyak orang memanipulasi kata-kata seperti ini. Karena apa? Supaya dia berlindung di balik kebodohannya itu. Sehingga apa? Hanya sekedar rutinitas gereja itu. Mereka sangka Allah hadir situ, padahal nggak ada. Ini ibarat Tuhan nih. Misalnya, ya mainnya kayak gini, udah gua kagak di sini . Allah memalingkan mukanya loh, bayangkan. Kalau memalingkan mukanya ada nggak di situ orang itu? Maksudnya Tuhan itu nggak ada kan? Tapi orang merasa dirinya Tuhan itu masih hadir, padahal nggak ada. Itu kan perasaannya, rasa-rasanya. Ya. Tapi firman Tuhan juga bukan diikut-ikutan. Masih ikut pesta adat, masih ikut
pengumuman parsau tahun, semua itu dibungkus oleh upacara nenek moyang itu semua. Saya udah terlepas dari situ, sorry. Makanya si Laya itu saya bilang, datang dulu ke kau supaya ku jelaskan mana yang salah itu dari upacara adat Batak itu. Masa dia tanya, emang apa yang salah? Udah jelas-jelas salah. Salah semua. Makanya kita tuh harus menghadirkan kebenaran firman Tuhan. Kita mengikut Tuhan itu sungguh-sungguh. Jangan hanya karena ngikuti pendeta. Ya. Pendeta juga kalau nggak sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya ngaco. Buat apa kita ikutin? Iya nggak? Papi banyak berkembang masalah rohani papi itu karena siapa? Dari Pak Petrus. Semua diajarkan ke saya. Semua ditransferkan ilmunya. Jadi kalau kalian ngelihat kayak gini, papi sayang, kayak ginilah Om Petrus dulu kalau menginjil. Kayak gini semangatnya dan radikalnya. Malah dituduh orang dia keras kepala. Malah dia bilang bukan saya bukan keras kepala, saya keras rohani gitu. Ya iya dong. Kalau berdiri di atas firman Tuhan itu namanya keras rohani. Ya enggak? Jadi marilah ya kita semakin membangun ya kadar keimanan dan rohani kita supaya kita mengalami pertumbuhan. Jangan kita mengalami kekeringan, stagnasi. Papi sering nanam tanaman ya di depannya. Depan, kiri, kanan semua. Ya. Ada tanaman yang memang tumbuh sih, tapi dia nggak berbuah. Kayak ini nih. Tanaman alpukat, tanaman semua. Udah papi bikin pupuk, tapi tetap dia nggak mau menghasilkan buah. Saya juga nggak tahu kenapa. Sama manusia juga begitu, nggak ada menghasilkan buah, perkembangan nggak ada. Apa yang salah? Harusnya dia tuh introspeksi diri, bukan merasa dirinya benar terus. Sama kayak pemerintahan sekarang kan nggak mau dikritik oleh rakyatnya, malah ngejek-ngejekin lagi, kayak anak-anak TK aja. Gitu. Ya ampun Tuhan, ini kok kepala pemerintahan begini, pikir saya. Lucu loh ya. Orang dikritik demo-demo semua mahasiswa. Bukannya kayak belusukan kayak zaman Pak Jokowi dulu. Lihat ke tengah jalan belusukan gitu, lihat apa bener nggak. Ini malah ngeledek-ngeledek. Malah papi dengar jangan-jangan bener lagi itu. Ya kan? Yang dibilang Pak Amin Rais itu. Ada main batang sama batang. Cuman dia mungkin telat ngasih taunya kali. Jadi itulah. Makanya saya nggak tergerak papi itu. Mau doakan lagi negara ini, pemerintahan enggak. Saya lebih baik banyak menginjil aja. Menceritakan firman Tuhan. Khususnya Injil itu berbicara luas. Betul nggak? Luas Injil itu saya. Bukan hanya bicara tentang praise and worship, enggak. Tapi tentang bicara upacara adat juga. Tentang kekudusan. Ada nggak yang menelanjangi dosa? Firmannya. Nggak ada. Makanya saya uji dulu. Ya. Makanya papi itu menguji dulu. Karena Rasul Paulus katakan uji dulu segala sesuatu roh itu. Apakah dia benar-benar berasal dari Tuhan atau tidak? Kalau kayak kira-kira mandek, nggak berasal dari Tuhan, no. Kita ada saringannya semua, filternya ada firman Tuhan ini. Nggak bisa kita berdasarkan manusia, nggak bisa sayang. Semua ada patronnya. Saya nggak bisa dibohongi, ya nggak? Kemarin saya udah jelaskan itu banyak. Saya kasih kesaksian di gereja itu. Jadi kita harus terlepas dari sini. Dari upacara-upacara nenek moyang berhala yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya katakan. Orang Batak, orang Kristen harus, makanya
kumpulan-kumpulan kayak PKK, Persekutuan Keluarga Kristen Bersinar itu harus diikuti. Supaya makin ngerti kita. Ada wadah-wadah begitu harusnya itu diikutin. Bukannya cuman ke sana ke gereja yo, oh di sana ada Gilbert Lumendong, oh di sana ada si ini, ketawa. Di sini ada si Gideon, di sini ada ini, ya ketawa. No, saya bukan lagi di level seperti itu. Tapi seperti kemarin kan Bu Leni kata kakak, dia nggak bisa, ya udah terserah nggak apa-apa. Padahal sebenarnya udah janjian kita jam 7 malam agar kita doa, kita bahas firman Tuhan. Tapi dia beralasan-alasan itu, ya itu urusan dia. Saya nggak bisa memaksakan orang. Tuhan aja tidak bisa memaksa kita kok, nggak bisa. Betul nggak? Emang bisa Tuhan memaksa kita? Coba papi tanya dia sama kakak. Bisa emang? Tuhan memberikan freedom. You know freedom? Kebebasan pada siapapun. Tapi kita harus memilih, kita harus pastikan kita memilih yang baik dan yang benar dan akurat. Bukan karena ikut-ikutan orang. Bukan karena mau rame-ramein di situ. Oh ayo. No, bukan lagi di level seperti itu. Kalau level seperti itu waktu zaman Tuhan Yesus jadinya. Semua orang berbondong-bondong ngikutin dia. Tapi giliran udah masuk firman yang murni, ketika Tuhan Yesus akan disalib, pada kabur semua. Betul nggak? Termasuk muridnya. Ya nggak? Rasul Petrus bilang, Guru, walaupun engkau di penjara, aku akan ikut engkau tetap, pokoknya. Tapi apa kata Tuhan? Jangan terkebur kau. Sebelum ayam berkokok, engkau sudah menyangkal aku nanti 3 kali. Loh, digituin sama Tuhan. Oh enggak akan Tuhan. Sorry lah gitu. Mungkin kalau bisa ngomong kayak gitu. Pas lagi kenyataannya, ketika Tuhan Yesus ditangkap, bener nggak? Jadi Tuhan Yesus itu adalah seorang penubuat sejati loh, hati-hati. Dia bisa memprediksi orang, ya kan? Thomas aja, siapa Thomas? Tahu nggak Thomas? Rasul Thomas. Bukan tokoh masyarakat ya, Thomas bukan. Thomas. Dia masih ragu-ragu, bayangin. Sudah berapa tahun itu dia ikut sama Tuhan Yesus. Udah di depan matanya, mujizat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang buta. Ya enggak? Tapi masih ragu-ragu. Ini benar gak nih? Kalau belum kucucukkan jariku ke lubang ininya, aku belum percaya, kata Thomas. Ya kan? Lalu ketika Tuhan menampakkan diri kepada Thomas secara khusus loh. Itu di dalam Markus. Nih kalau kau tidak percaya, peganglah tanganku ini. Ketika dia cocok, ketika dia mungkin gini, misalnya kakak Tuhan Yesus, saya lihat, benar, bisa dirasakan. Langsung dia menyembah, ya Tuhanku, ya Allahku, katanya. Luar biasa kan? Lalu apa kata Tuhan Yesus? Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kau melihat karena kau percaya, kata Tuhan. Tapi banyak orang gak percaya, tapi gak apa-apa. Yang penting kita sudah menjelaskan. Kayak di rumah sakit, setiap papi ke rumah sakit, papi ada kesempatan tuh papi menginjil saya di situ. Cerita saya. Awalnya mungkin cerita tentang pendidikan, ya kan? Karena papi seorang guru, tapi nanti akan lari ke situ. Makanya sampai udah ada kemarin bapak itu ada bilang, ya udah Pak, iya kan, oke lah, bapak udah jelasin ya, tapi ya tetap agama saya, agama bapak ya agama bapak Pak, katanya. Ya udah nggak apa-apa, saya bilang. Saya kan menjelaskan. Ada orang mungkin yang belum dijelaskan kan. Ya tugas kita itulah kita menjelaskan. Makanya kakak juga sama teman-teman kakak, Dede Bintang juga, nanti Dede Pascal kalau sudah besar, jelaskan kepada teman-teman kalian. Siapa yang kakak ikuti, siapa yang kakak sembah? Tuhan Yesus. Ya. Oke, itulah pagi-pagi ini kita nanti akan bergerak dan papi harap ya, janganlah terus-terusan diingatkan ya. Jangan HP terus. Ya. Tapi di manage gitu.
Kan nggak mesti harus papi tawan terus kan, HP-nya kan, papi sita terus kan. Kayak gitu sebenarnya nggak perlu. Iya nggak? Kalau kayak gitu kan cara-cara hukuman jadinya, penalti kan. Kalau sebenarnya yang papi harapkan bukan itu. Tapi apa? Kesadaran dari kalian. Kepemahaman kalian gitu. Kakak kan udah SMP. Ya. Dan yang kedua, ini papi juga mau ingatkan. Janganlah ada lagi kalian kayaknya jutek-jutekan karena suka berantem. Kakak sama Dede Bintang juga kayak gitu. Jangan. Kalaupun berkomunikasi, komunikasi yang baik. Tapi jangan kayak ini papi yang ngerasain tuh nggak tahu kenapa kok kayaknya rasanya kayak ada kejutekan gitu. Apa sih lu? Nggak boleh. Kalian tuh lahir dari perut yang sama. Ya. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Yang papi bilang. Cobalah kalian renungkan. Ya. Kakak sebagai anak pertama harus bisa menjaga contoh. Kemarin kita tujuan film itu papi itu anak pertamanya kan. Supaya dia bisa menjaga nama baik keluarga, martabat keluarga. Itu intinya. Supaya dia bisa membimbing adik-adiknya kan. Tapi ternyata salah, dia kan salah membimbing kan. Adik-adiknya malah ikut ngerampok lagi kan. Cuman karena si Ical aja yang masih kecil. Itu sebenarnya ada nilai-nilai itu juga yang kita bisa ambil. Jadi jangan bilang nanti kita nonton film itu dibilang duniawi, semua duniawi. Kita pakai baju ini aja, pakai celana itu duniawi, kita dunia. Ya, kalau kita nggak mau duniawi ya apa yang gitu ya, udah kita bunuh diri aja, nggak usah tinggal di dunia. Tapi Rasul Paulus mengatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya kan? Kita memang masih tinggal di dunia, tapi kita tidak ikut cara-cara dunia. Bagaimana supaya tidak ikut cara dunia? Kita dengan firman Tuhan membimbing kita. Ini ada pedoman kita sayang, ada patron kita. Makanya kalau orang udah nggak sering baca firman Tuhan, itu dipertanyakan sebenarnya kehidupan orang itu kalau buat saya. Karena ini ada firman Tuhan itu lagunya apa? Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Atau kita hanya bernyanyi, tapi kita nggak mengerti artinya apa. Jangan kita hanya pandai menyanyinya, tapi tidak pandai menghayatinya. Tapi banyak orang Kristen sekarang seperti itu. Bukan lagi banyak. Makanya semua nanti akan disaring Tuhan. Tuhan akan memisahkan antara kambing sama domba. Hati-hati loh. Hati-hati. Papi bukan menakut-nakuti firman Tuhan ini, bukan. Tapi papi mengingatkan terus. Betul gak? Semua akan disaring. Bahkan ini sudah dalam penglihatan Wahyu kepada Yohanes, ini udah penglihatan keempat. Yaitu apa? Udah lewat penyakit sampar, yaitu penyakit COVID kan, tahun 2019. Nah sekarang ini baru permulaan kata Tuhan. Ya, ini baru permulaan penderitaan loh. Akan ada yang lebih besar nanti, hati-hati. Ya. Sekarang dolar saja sudah 18 ribuan ya kan. Ini akan makin parah sayang. Makanya kalau kita tidak mau memberikan diri kita untuk kita menjaga hubungan dengan Tuhan dengan baik, maka kita akan dipecundangi oleh iblis ini di dalam dunia ini. Hati-hati, siapapun kita. Gak ada kita yang kebal dengan apapun saya. Ya, oke, sudah jelas ya firman Tuhan pagi ini ya. Tinggal kita lakukan. Mari kita berdoa. Kita akan menutup daripada firman Tuhan ini.
Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab pagi ini Tuhan adakan syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, oh, syukur bagimu. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini untuk firman Tuhan yang telah kami renungkan, kami hayati, kami jiwai, dan kami dengar Tuhan. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi pedoman, menjadi logos di dalam hidup kami Tuhan, sehingga kami dapat semakin mengerti di dalam kami mengikut Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berdoa, saya berdoa untuk Mami, untuk Kakak Karen, untuk Dede Bintang, untuk Dede Pascal pagi ini Tuhan. Biarlah kami menjadi orang-orang yang semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Banyak orang Tuhan kami menjadi contoh buat mereka, supaya kami bisa menjadi teladan buat mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk usaha kami, TK Bimbel kami, semua murid-murid kami ya Tuhan, supaya mereka semakin banyak peningkatan, semakin banyak perubahan dalam hal mindset pikiran mereka juga Tuhan, supaya mereka dapat diubahkan juga semakin lebih baik, lebih berkembang, lebih dahsyat lagi dari sebelum-sebelumnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berikan kami kemampuan selalu ya Tuhan. Kuasa Roh Kudus menaungi hati dan pikiran kami. Kami akan memasuki hari ini Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Kami akan masuki bersama dengan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Hari ini kami akan masuki nama Tuhan dimuliakan. Banyak orang akan melihat terang Kristus melalui hidup kami Tuhan. Tuhan terima kasih, kami berdoa juga untuk semua murid privat kami, supaya mereka semakin sungguh-sungguh ya Tuhan. Juga rumah kami Tuhan, Dede Pascal juga semakin lucu, semakin berkembang, semakin dewasa. Tuhan menyertai pertumbuhan dan perkembangannya dalam hal fisik maupun rohaninya Tuhan Yesus. Biarlah Dede Pascal ini juga menjadi anak kebanggaan buat kami Tuhan. Dan juga Dede Bintang Tuhan, Kakak Karen, semua menjadi anak kebanggaan. Bahkan anak kebanggaan setiap orang Tuhan Yesus. Tuhan Kau yang menuntun kami, terima kasih Tuhan. Ampuni kami dengan kalau ada kesalahan kami Tuhan, kata-kata kami yang kurang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan menyucikan kami Tuhan, dan menguduskan kami dengan kuasa darah-Mu ya Bapa, yang telah pernah tertumpah dalam 2026 tahun yang lalu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berikan kami Tuhan, jadikan kami menjadi orang tua yang baik, menjadi pelayan-pelayan yang baik, dan menjadi penginjil-penginjil-Mu yang baik Tuhan, untuk menceritakan kasih Tuhan kepada semua orang Tuhan. Terima kasih Tuhan. Juga Dede Bintang yang kemarin Tuhan sudah tambahkan umurnya juga Tuhan. Tuhan kami percaya bahwa masa depan di dalam Tuhan sudah Tuhan siapkan untuk Dede Bintang Tuhan. Juga dia akan masuk SMP Tuhan, supaya dia semakin sungguh-sungguh Tuhan, supaya semakin serius di hadapan Tuhan. Dia dapat mengerti Tuhan apa yang dikatakan oleh orang tuanya Tuhan, supaya dia juga Tuhan semakin dewasa ya Bapa.
Karena dia bukan lagi anak SD nanti Tuhan, tapi dia sudah memasuki gerbang daripada SMP ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua. Juga Dede Pascal nanti yang ke depannya akan masuk SD juga Tuhan. Tuhan memberikan kami hikmat di mana SD-nya nanti Tuhan, SD bilingual atau supaya he can speak in English for all people in this world. So Dede Pascal will speak in English always. Terima kasih, thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan menyertai pertumbuhan fisiknya, Tuhan menyertai pertumbuhan fisik kami juga semua Tuhan. Terima kasih untuk makanan, minuman, dan kehidupan yang masih Tuhan berikan selalu buat kami. Pakaian kami, rumah tangga kami Tuhan yang baik Tuhan sudah berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pagi kami Tuhan. Kami hanya bersandar hanya kepadamu Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku pada tidur. Iki piye tuh iki? Anu, gue malah tidur sih. Nanti ke depannya Papi akan jadwal ya. Misalnya kakak yang doa pembuka gitu ya. Nanti ke depannya ya, Mami misalnya bawa firman gitu ya. Nanti akan bergilir ya. Ngerti gak? Kak, ya. Terus nanti yang doa permohonan ya. Saya nggak nyebutnya doa syafaat ya, karena sekarang banyak doa itu cuman formalitas, nggak ada kuasa. Harusnya doa permohonan lah, bukan doa syafaat sebenarnya. Ya. Doa bertele-tele tapi nggak tahu apa yang didoakan. Yaitu doa formalitas lah namanya. Ya. Itu yang banyak salah, orang nggak ngerti. Tapi nanti Papi akan istilahnya akan gilir lah. Ya. Kalau perlu kakak juga nanti yang main gitar, yang nyanyi ya, kayak WL gitulah, kayak itu dulu. Pokoknya kayak gitu ya. Ya. Lihat aja Dede Pascal tuh lucu gitu wajahnya. Oke sayang ya.